kelas. Oh, oke. Hai, halo, dari kami sana. Gak tahu, tadi udah dihubungin kok. Kayaknya telat. Ada apa? Sorry guys, telat. Dosenku tadi bawa kebetulan. Tadi loh, kami hubungin. Sendiri, kan dengerin aku. Baik teman-teman, kita menyiapkan laporan bulan lalu. Jangan lupa semua pengeluaran mencatat agar tidak ada yang kelewat. Ya Dil, aku udah catat semua pengeluaran, tapi ada sisa dana sedikit, sekitar Rp50.000. Itu mau kita kembaliin ke pihak prodi atau mau gimana? Aku dulu doang. Kan bisa buat beli minum untuk alasan juga. Lagian uang segitu kecil kok, nggak ada yang tahu. Arin, justru dari hal kecil seperti itu korupsi sering terjadi. Lama-lama kalau kita biarkan, akan terjadi penyelewengan dana yang lebih besar. Tapi kan itu nggak jelek, buat kegiatan juga. Tetap aja, Rin, uang itu bukan milik pribadi, tapi milik organisasi. Kalau nggak sesuai aturan, termasuk penyalahgunaan dana. Wah, sepertinya Bapak ada di waktu sebentar. Kalian sudah membahas apa ya? Kami sudah membahas di laporan kegiatan Pak, tapi ada sedikit perbedaan pendapat soal sisa dana kegiatan. Tapi Pak, cuma minum doang kok, nggak ada yang tahu. Oh, jadi sebenarnya di sanalah kejujuran dan tanggung jawab kalian sebagai panitia ini. Sebenarnya korupsi itu bukan hanya tentang korupsi dana negara, tetapi juga mengambil apa yang bukan hak kita walaupun jumlahnya kecil. Jadi walaupun sedikit tetap disebut korupsi. Oke, betul sekali. Jadi sebenarnya korupsi itu dimulai dari hal-hal kecil. Jadi kalau misalkan kalian sebagai panitia saja sudah melakukan tindakan korupsi, maka itu akan menjadi kebiasaan ketika kalian menjadi dewasa. Jadi tindakan mencegah korupsi itu adalah hal yang baik untuk negara. Karena ketika suatu negara tidak melakukan namanya tindakan korupsi, maka uang publiknya akan dimanfaatkan dengan baik untuk pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Oh, berarti Pak, kami sebagai mahasiswa ini berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi, Pak. Iya, betul sekali. Oke, tepat sekali Amel. Jadi mulai dari diri sendiri untuk tidak menyontek, tidak memanipulasi laporan, dan juga selalu bersikap jujur. Karena kejujuran itu adalah suatu fondasi utama untuk negara dapat berkembang dan juga maju. Oke, baik Pak. Ya. Saya setuju Pak, kalau semua warga negara berlaku jujur dan bertanggung jawab, pasti bangsa kita lebih sejahtera. Mari kita buktikan bahwa generasi muda bisa menjadi contoh. Kita kembalikan ya sisa uangnya ke pihak prodi. Ya dari sekarang aku sadar, kalau hal kecil bisa berdampak besar. Mulai hari ini aku akan jujur dan hati-hati. Bagus sekali. Jadi itu adalah semangat yang Bapak harapkan. Nah, mencegah korupsi itu bukan hanya tugas negara, tapi juga tugas kita semua sebagai warga negara. Betul Pak, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Korupsi telah menjadi isu yang mengakar dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegahnya, praktik korupsi masih kerap terjadi di berbagai tingkatan. Pada saat ini, masalah korupsi menjadi bahan perbincangan oleh publik, terutama oleh media massa, baik lokal maupun nasional. Jadi teman-teman, korupsi adalah tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, melanggar hukum, norma, dan merugikan negara serta kesejahteraan umum.
Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang berarti busuk, rusak, dan memutarbalikkan. Tindakan ini dapat berupa suap, pemerasan, penggelapan uang, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan wewenang lainnya. Jenis-jenis korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis utama menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu 1. Merugikan keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Selain itu, korupsi juga dapat dikategorikan berdasarkan skala menjadi korupsi kecil, korupsi besar, dan korupsi politik. Penyebab korupsi umumnya diklasifikasikan oleh 2 kategori utama, yaitu faktor eksternal, yaitu dari diri dalam individu, dan faktor eksternal dari luar individu atau lingkungan sosial. Faktor internal lebih berfokus pada aspek moralitas dan perilaku individu pelaku korupsi. Apa saja itu? Yang pertama, sifat yang serakah dan tamak. 2. Moralitas yang rendah. 3. Tekanan finansial. Dan 4. Sifat materialistik. Selanjutnya, kita akan membahas faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan atau sistem yang lemah yang membuka celah terjadinya korupsi. Apa saja itu? Yang pertama, lemahnya sistem pengawasan. Yang kedua, penegakan hukum yang lemah. Dan yang ketiga, pragmatisme atau sikap yang menganggap korupsi sebagai hal biasa. Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang. Korupsi merusak seluruh aspek kehidupan kita. Ketika anggaran pendidikan dikorupsi, sekolah jadi kurang fasilitas, kualitas belajar menurun, dan masa depan generasi muda ikut terancam. Saat dana kesehatan diselewengkan, rumah sakit kekurangan fasilitas, obat jadi tidak memadai, dan yang paling dirugikan adalah rakyat kecil. Korupsi juga membuat pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum menjadi buruk karena dana dipotong demi keuntungan pribadi. Akibatnya, ekonomi melambat, investasi menurun, dan ketimpangan sosial semakin besar. Yang paling parah, korupsi menghancurkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan sistem hukum. Korupsi bukan hanya kejahatan keuangan, tetapi kejahatan yang menghambat kemajuan bangsa. Mulai dari diri kita, jadilah generasi yang berani jujur, berani menolak korupsi, dan ikut membangun Indonesia yang bersih. Upaya pencegahan dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti dengan membangun integritas pribadi, menolak gratifikasi, menjunjung kejujuran, serta mengikuti proses administrasi yang transparan. Di tingkat institusi, penting untuk memperkuat sistem pengawasan, memperjelas aturan, dan memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, pemberantasan korupsi memerlukan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Pelaku harus dihukum sesuai dengan aturan, dan harta hasil korupsinya wajib dikembalikan kepada negara. Mari kita wujudkan budaya anti korupsi dengan berani berkata tidak pada segala bentuk penyimpangan. Integritas hari ini adalah investasi untuk Indonesia yang bersih dan maju.